Namun apakah hal ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Ketika Rasul mendengarkan ucapan mereka tersebut, Rasul pun marah, Rasul pun menegur mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama kita juga ingin wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah azza wa jalla, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa dalam artian kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas dalil dari sunnah Rasulullah SAW dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas dalil dari sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayah aslun fi ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan untuk kita senantiasa mengikuti ajaran Rasul, baik dalam masalah ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Demikian pula dalam masalah al-ibadah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum muslimin khususnya, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul. Maka pasti Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah senantiasa mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Syarat mendapatkan ampunan, pahala, dan juga kecintaan Allah mengikuti ajaran
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah ibadah. Dan ini kata para ulama, salah satu konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita telah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya diantaranya alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat ajaran tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita tidak mengikuti akidahnya Rasul, tidak mengikuti ibadahnya Rasul, tidak mengikuti akhlaknya Rasul dan seterusnya. Harus ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-ibadah. Dalam Sahih Bukhari ada suatu kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata atau bercerita, ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini bertanya kepada istri-istri Rasul tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Ketika orang itu telah diberitahu, atau 3 orang itu diberitahu tentang bagaimana ibadahnya Rasul, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul masih sedikit. Namun mereka mengatakan atau mereka berbaik sangka, iya memang karena Rasul telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun kita masih belum diampuni. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, usolli wala arqud. Aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur malam. Orang yang kedua mengatakan, asumu wa uftir wala uftir. Aku akan berpuasa terus, tidak mau berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan, la atazawajun nisa. Aku nggak mau menikah untuk fokus ibadah. Niat mereka luar biasa, mencurahkan semua waktu mereka untuk ibadah kepada Allah. Niat mereka ikhlas karena Allah. Namun apakah hal ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasul mendengarkan ucapan mereka tersebut, Rasul pun marah, Rasul pun menegur mereka. Apakah kalian yang mengatakan demikian? Wallah inni akhsyakum lillah. Kata Rasul, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Akan tetapi usolli wa arqud. Namun aku sholat malam, aku juga tidur malam. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul dalam akhir hadis Sahih Bukhari ini, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita, tidak cukup niat yang baik dalam beribadah, tidak cukup ikhlas dalam beribadah, harus ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul. Rasul marah, Rasul murka, Rasul menegur orang itu. Salah kalau ibadah asal-asalan, salah, keliru kalau orang itu melaksanakan ibadah kepada Allah tidak mengikuti ajaran beliau. Bahkan dalam Sahih Bukhari juga dikisahkan ada seseorang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian 2 orang itu datang kepada Rasul, mengucapkan salam. Rasul balas salamnya. Kemudian kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Orang itu salat lagi. Rasul perhatikan. Ketika kembali kepada Rasul, Rasul katakan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat kalau engkau belum salat. Sampai berulang kali orang itu mengulang salatnya. Namun kata Rasul, salatmu tidak sah. Ini menunjukkan ma'asal muslimin, tidak cukup hanya niat baik dalam beribadah, tidak cukup niat ikhlas dalam beribadah, harus ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul SAW. Sia-sia, percuma kalau kita ibadah capek, lelah, membuang harta mungkin tenaga, namun tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak.
Hadis riwayat Muslim. Demikian pula ada kisah seseorang di zaman Rasul menyembelih hewan korban Idul Adha sebelum salat Idul Adha. Sekali lagi, ada seseorang yang menyembelih hewan korban sebelum salat Idul Adha. Maka Rasul menegur, Rasul mengingkari, Rasul melarang ibadah seperti ini, yaitu ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau ada yang mengatakan masa ibadah dilarang, iya dilarang kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini Rasul praktekkan, ini Rasul contohkan. Kalau ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ajar Rasul, Rasul larang. Orang tadi ketika selesai menyembelih, ditegur oleh Rasul, satu lahmin, daging kambingmu yang engkau sembelih sebelum salat Idul Adha itu hanya daging biasa, tidak ada nilai ibadahnya. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah ibadah yang kita laksanakan, salat kita, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka wajib untuk kita terus mengoreksi diri, belajar dan terus belajar. Bagaimana ibadah ala Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu dengan mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, bagaimana tata cara ibadah salat sebagaimana Rasulullah SAW. Demikian pula masalah ibadah puasa. Makanya kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, agar ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah memperingatkan kita, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang telah tersesat dalam kehidupan di dunia namun merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, yaitu tadi capek lelah beribadah namun salah caranya, tidak mengikuti tuntunan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada wa astaghfiru wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi ada catatan penting. Yang pertama, bahwasanya ibadah kepada Allah harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh mengarang-arang ibadah sendiri. Karena itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia dan mendatangkan banyak dosa dan malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka konsekuensi berikutnya kewajiban kita belajar. Makanya Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kata Imam Ahmad, yang diwajibkan adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atas kita. Kita wajib sholat sebagai seorang muslim. Kewajiban kita juga belajar bagaimana sholat ala Rasulullah SAW. Sebentar lagi kalau kita sudah mendapati Ramadan, kewajiban kita berpuasa. Maka wajib sebelumnya belajar bagaimana puasa ala Rasulullah SAW. Bagaimana hidup di bulan suci Ramadan ala Rasulullah SAW. Kalau kita memang mau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Demikian pula sekarang ini kita di bulan Sya'ban atau di awal-awal bulan Sya'ban. Kita perlu tahu apa saja sunnahnya Rasul. Di antaranya kata para ulama dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan bahwasanya Rasul paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hampir sebulan penuh Rasul pula puasa di bulan Sya'ban.
Sampai-sampai ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Usama, lima ra'aituka tasumu syahran ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini, lebih daripada bulan-bulan yang lain, daripada ibadah-ibadah puasa sunnah? Maka kata Rasul, zaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai untuk beribadah kepada Allah, yaitu bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian kata Rasul juga, hada syahrun turfa fihi ilallah al-a'mal. Bulan ini bulan diangkat amal ibadah kepada Allah. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku suka kalau amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Ini sunnah Rasul SAW, puasa di bulan Sya'ban. Yang terbiasa puasa Senin Kamis terus lanjutkan. Ya, kalau mau nambah, kata para sahabat tadi, Rasul puasa bulan Sya'ban hampir sebulan penuh. Meskipun tidak satu bulan penuh, namun sangat banyak Rasul puasa di bulan Sya'ban ini. Namun kata para ulama, tidak boleh mengkhususkan hanya di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ya. Tidak ada, kata para ulama, ibadah ritual khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Entah puasa nisfu Sya'ban atau sholat malam nisfu Sya'ban, itu semuanya kata para ulama tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka sia-sia, tidak boleh dilakukan. Bahkan kata seorang imam Ahlus Sunnah, Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, dalam kitab beliau Madhbu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan, hatani salatani bid'atani munkaratan. Dua salat ini, yaitu salat raghaib di awal bulan Rajab dan salat nisfu Sya'ban, khusus salat nisfu Sya'ban, kata Imam Nawawi, itu adalah ibadah yang bid'ah, tidak ada ajarannya dari Rasul, dan itu yang mungkar, yang jelek. Maka seorang muslim harus tahu mana ajar Rasul dan yang bukan ajar Rasul. Yang diajarkan Rasul ikuti, yang tidak diajarkan Rasul dan dinisbatkan kepada agama, maka wajib untuk ditinggalkan agar kita menjadi pengikut setia Rasul dan agar kita berkumpul bersama Rasul di surga kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin waj'al hadzal balada aminan wa isra biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.